Materi 6 seri administrasi dan manajemen logistik, pengantar administrasi logistik. Materi yang didapat pada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Konsep administrasi logistik. Apa itu manajemen logistik? Pengertiannya, manajemen logistik adalah pengelolaan efisien pergerakan dan penyimpanan barang dari titik awal produksi hingga ke konsumen. Tentunya melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rantai pasok untuk meminimalkan biaya yang diperlukan. Aspek-aspek manajemen logistik meliputi perbekalan, peralatan, perlengkapan, material, dan barang. Nanti masing-masingnya akan coba kita jelaskan. Kemudian fungsi manajemen logistik. Manajemen logistik memiliki fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aliran barang atau produk dari produksi hingga ke konsumen dengan tujuan memastikan efisiensi, ketersediaan, dan keandalan barang serta mengoptimalkan biaya dalam rantai pasok. Ada sebuah proses pada manajemen logistik yang diupayakan di dalamnya terdapat efisiensi dan efektivitas. Sederhananya adalah ketika kita ingin memanfaatkan barang dari tempat satu ke tempat lainnya, agar bermanfaat tentu perlu adanya perencanaan hingga pengevaluasi dan pengawasan. Barang atau produk pada tempat A ketika berpindah ke tempat B dan itu memiliki manfaat tentu menjadi sebuah pertimbangan munculnya manajemen logistik. Dan proses pemindahan barang tersebut tentu tidak hanya sekedar memindahkan barang semata, tapi di dalamnya ada proses mulai dari perencanaan bagaimana barang itu dipindahkan, pelaksanaannya, armada yang dibutuhkan, faktor-faktor lain yang berpengaruhi tentu perlu diperhatikan. Dan manajemen logistik ada dan dipelajari untuk melakukan efisiensi dari proses tersebut. Apa saja aspek-aspek administrasi logistik? Ada 6. Aspek yang pertama adalah perbekalan, di mana perbekalan ini merupakan segala sesuatu yang diperlukan dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pergerakan dan pengelolaan barang atau produk dalam rantai pasok, termasuk bahan baku, suku cadang, dan item lainnya yang diperlukan. Logistik merupakan sebuah proses mulai dari titik awal hingga titik akhir barang itu dipindahkan, tentu perlu adanya sebuah pengelolaan mulai dari rantai pasoknya, termasuk bahan baku dan suku cadang serta item-item lain yang diperlukan. Kemudian aspek yang kedua adalah peralatan. Alat dan mesin yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengangkutan, pergudangan, dan pemrosesan barang dalam rantai pasok. Sebuah proses berkaitan dengan barang atau produk tentu tidak hanya berbicara tentang bagaimana proses pengirimannya atau armada yang digunakan dalam pengiriman, tapi juga termasuk inventarisir barang atau pengelolaan barang tersebut, penyimpanannya, sampai dengan bagaimana barang itu diproses. Aspek yang ketiga adalah perlengkapan, di mana perlengkapan adalah segala hal atau fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang dan mendukung kelancaran proses distribusi, pergudangan, transportasi, dan juga penyimpanan barang. Kemudian material adalah segala bahan atau substansi yang digunakan dalam produksi atau kegiatan logistik, termasuk bahan baku, suku cadang, dan juga produk jadi. Kemudian yang kelima, material. Material merujuk pada segala barang fisik atau benda konkret yang terlibat dalam pengelolaan dan distribusi, seperti peralatan, perbekalan, dan material yang mempengaruhi kelancaran rantai pasok. Dan aspek yang keenam adalah barang, di mana barang ini adalah produk fisik yang dikelola dalam rantai pasok, termasuk perencanaan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi untuk memastikan kelancaran aliran dari produsen ke konsumen atau memastikan kelancaran dari tempat satu ke tempat lainnya. Barang itu bisa sampai dan dikirim dengan baik, dengan tepat, dan memiliki nilai guna yang lebih baik lagi. Kemudian, fungsi administrasi logistik. Apa saja fungsi administrasi logistik? Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Administrasi logistik memiliki fungsi untuk penentuan strategi dalam memastikan ketersediaan barang dengan efisiensi biaya. Pemenuhan kebutuhan itu berfokus pada pelaksanaan rencana, termasuk pengadaan barangnya, distribusi barangnya, sampai pengelolaan ketersediaan barangnya.
Ketersediaan barang dan efisiensi biaya itu ada kaitannya satu sama lain. Dengan tujuan, ketika ketersediaan barang baik, efisiensi biaya itu terjaga, maka akan terjaga pula kelancaran aliran barang atau distribusi barang dalam rantai pasok. Tentunya meminimalkan resiko dan memaksimalkan efisiensi operasional. Kemudian fungsi administrasi logistik, ada juga fungsi penganggaran, di mana itu adalah merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan sumber daya keuangan yang terkait dengan kegiatan logistik. Penganggaran itu membantu menentukan alokasi dana, baik itu untuk transportasi, penyimpanan, distribusi, dan aktivitas lainnya. Penganggaran itu mendukung perencanaan efisiensi, dan tentu saja pengelolaan biaya yang baik itu memastikan terdapat kelancaran operasional logistik. Kemudian pengadaan, di mana itu adalah mendapatkan barang atau jasa secara efisien, termasuk identifikasi kebutuhan, pemilihan pemasok, negosiasi kontrak, dan pengelolaan hubungan pemasok untuk memastikan pasokan yang memadai serta biaya optimal. Administrasi logistik tidak hanya berbicara berkaitan dengan barang yang dipindahkan begitu saja atau barang yang dikirim, tapi juga kita berbicara tentang ketersediaan barang sampai pada pemasok barang tersebut. Perlu diperhitungkan, perlu direncanakan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan atau lain sebagainya. Kemudian penyimpanan dan penyaluran, di mana penyimpanan dalam administrasi logistik berfungsi sebagai tempat sementara untuk barang, memastikan cadangan stok untuk inventarisir tadi sampai dengan mengatasi fluktuasi permintaan. Penyaluran adalah proses distribusi barang dari penyimpanan ke tujuan akhir, memastikan ketersediaan barang tepat waktu dengan biaya efisien. Penyimpanan dalam administrasi logistik itu bukan tempat untuk menyimpan barang dalam jangka waktu lama. Penyimpanan ini bisa disederhanakan sebagai sebuah tempat transit di mana barang yang akan dikirim dari tempat asal ke tempat tujuan tentu ada sebuah pengelolaan atau pencatatan atau inventarisir terlebih dahulu. Maka perlu dikumpulkan dalam satu tempat agar tidak tercecer dan bisa diawasi dengan sebaiknya. Dan penyaluran tentu adalah sebuah proses distribusi barang dari penyimpanan awal ke tujuan akhir. Kemudian ada juga pemeliharaan. Pemeliharaan ini adalah menjaga agar peralatan dan fasilitas tetap beroperasi dengan baik, mencegah kerusakan, dan memastikan kelancaran operasional rantai pasok. Kemudian fungsi penghapusan, yaitu mengelola pembuangan barang yang tidak dibutuhkan lagi, melibatkan penilaian di dalamnya apakah barang ini layak ataukah tidak, serta memilih metode penghapusan dan pemrosesan administratif. Jika memang barang itu perlu untuk dihapus, maka perlu adanya proses administrasi di dalamnya, tidak asal sekedar menghapus begitu saja. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian, di mana pengendalian berisi monitor dan pengaturan kegiatan logistik untuk memastikan proses logistik berjalan dengan baik, efisien, serta tepat waktu dalam seluruh proses logistik yang berjalan. Nah, istilah administrasi logistik, beberapa istilah yang umum digunakan pada administrasi logistik adalah administrasi itu merupakan usaha untuk menolong, usaha untuk membantu, memimpin atau mengarahkan semua kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Inventarisasi itu merupakan proses penghitungan, pencatatan, dan pengelolaan stok atau barang yang dimiliki oleh suatu organisasi. Inventarisasi ini mencakup kegiatan pemantauan, pencatatan, dan penilaian atas jumlah dan kondisi barang yang ada. Jadi tidak hanya sekedar mencatat saja, tapi juga pemantauan serta penilaian layak tidaknya atau memberikan rekomendasi barang ini dalam proses penghapusan atau lain sebagainya. Material merupakan bahan baku, bisa setengah jadi atau produk jadi yang dikelola dalam rantai pasok. Supply itu adalah ketersediaan barang atau bahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan produksi atau distribusi. Dan tadi kita banyak berbicara tentang rantai pasok. Apa itu rantai pasok? Rantai pasok adalah serangkaian langkah atau tahapan yang mencakup semua aktivitas dari produksi hingga distribusi yang bertujuan menghasilkan dan menyampaikan produk atau layanan kepada konsumen akhir. Itu adalah sebuah proses yang mana proses pemberian atau proses pendistribusian atau proses penyampaian dari titik awal ke titik akhir. Ini melibatkan koordinasi berbagai pihak termasuk pemasok, produsen,
distributor, dan pengecer untuk memastikan distribusi barang itu berjalan dengan efektif dan efisien dari awal hingga akhir. Sekian dan terima kasih.